Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditenta Kurniatasya, NIM B03219015. Di sini akan menjelaskan salah satu buku konseling individual konsep dasar dan pendekatan Profesor Dr. Syamsu Yusuf LN MPD. Di dalam buku konseling individual konsep dasar dan pendekatan Profesor Dr. Syamsu Yusuf LN MPD bab 2 ini akan membahas urgensi, pengertian, dan tujuan konseling. Urgensi konseling sendiri di sini adalah setiap orang senantiasa berusaha untuk mencapai kehidupan yang sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan sehari-harinya, baik yang bersifat biologis, psikis, sosial, maupun spiritual. Apabila dalam proses pemenuhan tersebut mengalami hambatan atau kegagalan, maka dia akan mengalami perasaan yang tidak nyaman, frustasi, atau bahkan depresi. Pada situasi seperti itulah, setiap orang merasakan pentingnya bantuan orang lain. Kehadiran orang lain yang dapat membantu memecahkan masalahnya dirasakan sebagai anugerah karena dapat mengembalikan posisi dirinya kepada situasi yang nyaman. Dalam hal inilah, peranan para helper, khususnya konselor, sangat penting karena sebagai tenaga profesional, mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan konseling kepada orang lain agar mampu mengembangkan kehidupannya yang sejahtera. Kehidupan individu akan bantuan orang lain bersumber dari dua faktor, yaitu faktor internal yang bersumber dari dalam dirinya sendiri dan faktor eksternal yang bersumber dari luar dirinya. Faktor internal terkait dengan kebutuhan dasar atau basic, sedangkan faktor eksternal terkait dengan kondisi kehidupan yang dialami individu itu sendiri. Pengertian konseling individual. Konseling individual menurut Lawrence M. Brammer dan Everett L. Soderstrom, konseling merupakan salah satu dari dua bagian terapatik psikologi. Bagian keduanya adalah psikoterapi, yakni konseling dan psikoterapi dipandang berada dalam wilayah kompetensi profesional yang bersifat overlapping atau tumpang tindih. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu helping, yaitu sebagai pemberian bantuan kepada individu agar individu memenuhi kebutuhan kemanusiaannya seperti rasa aman, kasih sayang, respect, self-esteem atau harga diri, dan akulturasi diri. Namun begitu di antaranya, konseling dan psikoterapi terdapat beberapa perbedaan karakteristik, yaitu dalam aspek-aspek tertentu. Beberapa orang memandang konseling dan psikoterapi itu sebagai sama dan yang lain memandangnya berbeda. Beberapa perbedaan antara konseling dan psikoterapi adalah: yang pertama, konseling lebih terkait dengan orang normal, sementara psikoterapi terkait dengan orang yang mengalami gangguan psikologis. Kedua, konseling lebih bersifat edukatif, suportif, berorientasi kesadaran, dan dalam jangka waktu yang pendek, sementara psikoterapi lebih bersifat rekonstruktif, konfrontif, berorientasi ketidaksadaran, dan dalam jangka waktu yang panjang. Ketiga, konseling lebih terstruktur dan diarahkan kepada hal-hal yang terbatas serta tujuannya konkret, sementara psikoterapi lebih ambisius dan bertujuan untuk menyembuhkan pribadi seseorang. Selanjutnya, tujuan konseling. Tujuan konseling adalah membantu siswa mengembangkan sikap positifnya terhadap sekolah, belajar, dan pekerjaan. Kemudian membuat pilihan yang bertanggung jawab, bersikap respek terhadap diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan pengetahuan atau wawasan tentang pendidikan lanjutan di pekerjaan masa depan. Beberapa tujuan konseling menurut sesuai dengan pendekatan, seperti pendekatan psikoanalisis yang memiliki tujuan menjadikan ketidaksadaran menjadi sadar, kemudian mengonstruk kembali kepribadian dasar, dan membantu konseling agar terbebas dari pengalaman masa lalu serta mencapai kesadaran intelektual dan emosional. Kedua, pendekatan Adlerian yang memiliki tujuan menantang tujuan-tujuan hidup konseling, mendorong konseling agar dapat mengembangkan tujuan hidupnya yang secara sosial sangat bermanfaat, serta mengembangkan perasaan berharga konseling. Pendekatan eksistensial, yaitu membantu konseling agar menyadari bahwa dirinya memiliki kebebasan dan berbagai peluang.
Kemudian menantang konseling untuk menyadari bahwa dirinya bertanggung jawab terhadap arah kehidupannya serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kebebasan. Sekian penjelasan pembahasan bab 2 dari buku Konseling Individual Konsep Dasar dan Pendekatan Profesor Dr. Syamsu Yusuf LN MPD. Terima kasih.